يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني ما بعد إلى قوله الشركة. الشركة لغة الاختلاط، وشرعا عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. أركان الشركة 5: عاقدان ومالان وصيغة. شرط عاقدي الشركة أهلية التوكيل والتوكل إن تصرفا، وإلا فالتوكل في المتصرف والتوكيل فقط في غيره. شروط مالي شركة 4: اتفاقهما جنسا وصفة، واختلاطهما والعدن في التصرف فيهما لمن يتصرف، وكون الربح والخسران على قدرهما. شرط صيغة الشركة أن تشعر بالإذن في التصرف لمن يتصرف. وصورة الشركة أن يأتي زيد ب100 دينار وعمر بمثلها ثم يقول اشتركنا وأذنا في التصرف. الsyarikah bahasanya itu bisa maknanya kongsi atau joinan kerjasama. Ya. Tapi di sini ini nanti bisa pecah, bisa terdapat banyak permasalahan karena syarikah ini jumlahnya banyak sekali. Tapi sebagian menghimpun menjadi 4. Ya. Ada yang menjadikan 4, ada yang menjadikan 5, dan lain sebagainya. Yang menjadikan 4 nanti itu ada yang namanya syarikah al-wujuh, ada syarikah al-abdan, syarikah al-inan, satu lagi ada syarikah al-mudharabah. Nah, syarikah al-mudharabah ini yang biasa dipakai di bank-bank, ya, seperti bank yang bagi hasil, ya, bank syariat itu yang namanya bagi hasil itu munculnya dari yang namanya syarikah al-mudharabah, syarikah al-mudharabah. Ya. Ada yang mengatakan asyarikah, syarikah. Ada yang namanya asyarkah. Dan yang masyhur ada yang mengatakan asyirkah. Ya, asyirkah. Di sini dikatakan asyarikah lughatan. Syarikah lughatan secara bahasa al-ikhtilat, yaitu campur. Ya, al-ikhtilat mencampur. Ay syuyu'an, baik itu campurannya campur lebur satu, au mujawaratan, campur tapi tidak melebur, ada campur tapi masih bisa dipisah. Ini masih pengertian secara bahasa. Bi'aqdin, baik itu nanti campurannya dengan akad. Mencampur di sini campurannya harusnya 2 harta. Saya bawa duit, satu orang, Habib Ahmad misalnya bawa duit, dicampur jadi satu. Ya, itu namanya syarikah secara bahasa. Au bi ghairihi, atau bi ghairi akad, atau tanpa akad. Ya, nanti ada yang namanya dengan akad atau dengan tidak akad. Ya. Fi mithlai, seperti 2 jenis sejenis, ataupun dengan jenis-jenis yang berbeda. Ya. Syar'an, secara syariat adalah aqdun. Syarikah itu adalah suatu akad. Wal murad, di sini dikatakan, dan dimaksud dengan akad di sini adalah al-lafadz al-musy'ir bil idzin, suatu lafadz yang dirasakan bahwasannya ada suatu izin. Gambaran syarikah itu kayak gini.
Ya. Saya punya duit, ini syarikah yang sah ya. Nanti ada syarikah banyak yang nggak sah. Kenapa nggak sahnya syarikah yang lain itu? Nanti ada syarikah itu yang isinya adalah gurur, al-ghurur, ya. Apa itu gurur? Nah, saya itu dari dulu cari makna gurur. Ya. Itu ada unsur tipu menipu. Nah, ada unsur tipu menipu. Bahasa kerennya apa? Kok subhanallah, bahasa kerennya ketemunya pas pemilu. Ya. Apa itu? Ternyata gurur itu adalah ada unsur manipulasi. Lu kok ketemu nih pas pemilu? Nah di situ apa? Di sini seperti ada syarikah yang isinya adalah yang tidak sah karena di situ ada manipulasi, permainan. Seperti misalnya di sini ada nanti syarikah al-mufawadhah. Syarikah al-mufawadhah itu ada yang tadi saya katakan, ya. Di antara lain ya syarikah mufawadhah ini. Syarikah yang boleh itu adalah syarikah al-inan. Ya, nanti inan kita jelaskan. Ya. Terus yang nggak boleh itu ada 3 syarikah, namanya syarikah mufawadhah, joinan tapi mufawadhah. Apa itu mufawadhah? Nanti insya Allah kita jelaskan. Tapi gambarannya seperti ini mufawadhah. Ada duitnya, ya. Tapi saya bawa duit misalnya 100 juta, Habib Ahmad bawa duit 200 juta. Digabung, dilebur jadi satu, tapi kalau misalnya dalam perdagangan nanti, ya, berarti kan 300 juta ini, uang saya sama uang Habib Ahmad. 300 juta ini dibelikan modal, dijadikan modal. Beli barang dan lain sebagainya, lalu dibukalah toko ataupun apa itu, nanti kerugiannya hitungannya sama. Kalau ruginya itu misalnya 100 juta, maka 50 ditanggung. Saya nanggung 50, Habib Ahmad tanggung 50. Padahal kan modalnya beda. Nah, ini namanya mufawadhah. Nah, kalau gini bagaimana? Nanti ada di sini unsur yang namanya tipu menipu, manipulasi. Mungkin salah satu di antara kita ya, ada yang menipu. Nah, menipunya bagaimana? Mungkin salah satu di antara kita itu ada yang nyolong ini barang, kemudian diberikan ke orang, lalu dikatakan, wah kita rugi, barangnya tidak ada, uangnya tidak ada dan lain sebagainya. Nah, di situ ada yang namanya unsur manipulasi. Syariat langsung menekankan ini bahwasanya ini tidak sah. Ini tidak sah, itu mufawadhah. Nanti ada syarikah-syarikah yang lain. Ya, ini salah satu contoh. Nah, syarikah yang benar bagaimana? Syarikah yang benar adalah yang sesuai dengan syarat-syaratnya. Syaratnya syarikah di sini dikatakan yang pertama ayyakuna hunaka malan fa aktsar. Ada 2 harta. Kalau satu harta ya namanya bukan kongsi. Nanti ada kongsi syarikah yang nggak perlu 2 harta, cukup hartanya dari satu orang. Lalu kemudian dari orang yang lain dia cuman kerja. Ya, itu namanya syarikah al-abdan, pakai badannya orang. Saya punya duit, ini duit saya ini jalankan kamu, nanti keuntungannya nanti diolah demikian rupa. Ya, nanti itu bisa nggak sah. Ya. Ada yang namanya syarikah rujuh. Satu orang punya modal, yang satu lagi punya nama. Punya nama. Oh tenang, saya punya toko. Toko saya itu namanya namanya keren. Misalnya, namanya sudah tersohor. Toko saya itu terkenal. Lalu numpang tokonya ini. Atau numpang orangnya ini. Mungkin orang yang terkenal. Lalu kemudian keuntungannya dibagi 2. Yang ini punya modal, yang ini nggak punya modal, tapi keuntungan dibagi 2. Ini juga nggak boleh. Nah, ini secara syariat ya. Ojo digambarkan loh, ini kan begini, nggak bisa. Ini syariatnya. Nanti banyak loh gambaran yang apa namanya, yang tidak sah muamalahnya, tapi di masyarakat itu sudah tersebar luas.
di umumnya masyarakat sudah tersebar luas. Jangan heran, ya. Bank itu aja ada yang bank syariat, ada yang bank bukan syariat. Apa yang bukan syariat namanya? Konvensional. Ya. Loh, bank syariat itu pun masih ada yang mengatakan nggak sah, ada yang mengatakan sah. Ada yang mengatakan bank syariat ini melakukannya ya cuman kedoknya syariat tapi intinya ya ada ribanya. Lah ada yang namanya bank konvensional yang jelas-jelasan melakukan riba. Ya. Nanti insya Allah itu bab al-mudharabah ini namanya syarikah mudharabah ini nanti insya Allah kita jelaskan lagi. Ya. Terus nanti ada yang syarikah yang namanya syarikah al-wujuh, syarikah wabdan semuanya sudah. Nah, yang syarikah inan ini yang sah. Kenapa? Yang pertama syaratnya 2 harta. Baik sama-sama setengah-setengah ataupun 1/3, 2/3 ataupun 1/4, 3/4 terserah. Yang penting ada 2 harta dijadikan satu dilebur. Ya. Nanti ada jenisnya harus sama. Kalau jenisnya beda-beda susah. Ini leburnya ini yang sekiranya nggak bisa dibedakan lagi. Di duitmu, di duitku. Paham ya? Makanya itu ada yang mengatakan syarikah kalau misal syarikah ini kalau hartanya itu yang Rp1, yang $1 nggak sah. Nah, terus bagaimana? Yang dolar rupiahkan atau yang rupiah dolarkan. Jadi kalau itu sudah sah. Ya. Syarat yang kedua wa an takunal amwalu ma'lumah likulli wahidin minasyuraka. Dan hendaknya harta itu rosmal, modal itu harus diketahui. Ya, ketahuinya bagaimana? Saya modal setengah atau saya modal 1/3, Habib Ahmad misalnya modalnya 2/3. Ngerti tidak? Paham nggak? Modal saya adalah 100 juta, modalnya Habib Ahmad adalah 200 juta. Ini saya tahu modal saya, Habib Ahmad tahu modalnya. Loh, fungsinya apa? Nanti setelah dilebur dan kemudian dijalankan ya usahanya, pembagian keuntungannya bisa jelas. Kalau nggak tahu, wah repot. Ya apa pembagian untungnya itu? Nah ya, itu. Kemudian wa yukhallitul amwal, dan hendaknya itu hartanya itu ya, uangnya tadi itu dicampur baurkan. Dicampur baurkan. Yang sekiranya nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dibedakan. Jangan sampai nanti beda yang kayak tadi, rupiah sama dolar. Loh, kenapa kok rupiah kan sama-sama duit? Iya, sama-sama duit. Tapi sekarang dolar itu naik turun, rupiah nggak pernah kelihatan naik turunnya. Nah terus kalau dijadikan satu, bisa dibedakan nanti. Ini $1 berarti duitmu piro sakmene, itu sakmene. Nanti pembagiannya makin susah. Makanya itu harus disamakan sekiranya tidak bisa dibedakan lagi. Jenisnya sama dan uangnya jadi satu lebur. Ya. Gitu. Kemudian wa in ya'dana kullu syarikin li sahibihi aw liman lahu tasarruf minhum bi tasarruf bil mal la bi ghairihi. Hendaknya salah satu daripada 2 orang ini, ya contohnya kan saya sama Habib Ahmad, harus saling mengizinkan atau salah satu mengizinkan. Entah itu nanti pengizinnya misalnya nanti saya izinkan kamu untuk Habib Ahmad untuk menjalankan bisnis ini atau juga Habib Ahmad mengatakan dan kamu saya izinkan, saya punya izin, Habib Ahmad punya izin. Masing-masing jadi wakilnya. Baik itu nanti di model kayak apa? Mungkin shift pagi, shift malam. Toko ini buka 24 jam. Ba'dal maghrib dari jam 6 malam sampai jam 6 maghrib sampai jam 6 pagi saya. 6 pagi sampai 6 maghrib Habib Ahmad. Itu nggak masalah. Atau ya sudah, saya izinkan kepada Habib Ahmad untuk menjalankan tokonya. Nah, maka saya sebagai orang yang mewakilkan dan Habib Ahmad sebagai wakil. Kalau nggak ada gitu, masing-masing tidak ada mengizinkan, terus yang dodol sopo. Paham ya? Lalu yang jual siapa? Makanya itu harus ada yang mengizinkan. Makanya itu syarikah di sini nih, itu adalah cara supaya orang buta bisa bermuamalah.
supaya orang buta bisa bermuamalah. Caranya bagaimana? Bukan orang buta yang jualan, tapi mewakilkan. Ya, ada satu orang buta, anggap aja si buta dari gua hantu punya modal. Ya, punya modal, memberikan modalnya tersebut kepada Joko Sembung. Ya. Lalu kemudian dicampur duitnya. Lah kalau yang jualan ini si buta dari gua hantu, si buta ini tadi, ya bisa ditipu. Tapi akhirnya si buta mengatakan, kan kita ini kongsi syariah. Sekarang gini aja, kamu saya izinkan dan saya jadikan wakil untuk jual belinya. Maka seperti ini sah tasarrufnya atau jual belinya wakil daripada orang yang aman. Syarikahnya sah. Agak maju anak ini. Syarikahnya jadi sah. Syarikah, saya ulangi lagi, syarikah itu adalah kongsi, joinan, ya, kongsi, joinan, kerjasama. Ya, itu adalah syarikah. Dan syarat yang terakhir, wa an yakunna ar-ribhi wal khusran ala qadril mal. Dan hendaknya keuntungan dan kerugian itu sesuai dengan ukuran hartanya. Saya punya duit 100 juta. Habib Ahmad punya duit 1 juta berapa? 200 berapa? 200 juta. Nah ini kan berarti berapa? 1/3 saya, 2/3 Habib Ahmad. Lalu nanti itu untungnya kayak gitu pun nanti kerugiannya juga seperti itu. Nah itu yang ngerti orang matematika itu nanti. Nah, kalau ada duitnya gitu kan enak hitung-hitungannya nanti. Tadi seperti itu. Beda kalau misalnya tadi syarikah al-mufawadhah. Syarikah al-mufawadhah saya punya 100 juta, Habib Ahmad punya 200 juta, dikumpulkan jadi satu, nanti rugi untung sama 50%. Nggak bisa. Nggak bisa. Ruginya juga seperti itu. Loh, kok enak katanya. Lah tambah ajur aku, kata Habib Ahmad. Ya. Modal saya segitu, kamu modal sedikit, rugi kena setengah. Enak saya, uang banyak kayak gini, kenanya ajur saya. Nah, makanya itu mufawadhah nggak diperbolehkan karena banyak manipulasi. Jadi itu syarat-syaratnya syarikah. Ya, kita masuk ke dalam syarikah itu juga termasuk al-asl fi syarikah. Hukum aslinya syarikah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluth. Wa qaulu ta'ala wa inna katsiran minal khulata itu yang mencampurkan harta, la yabghi ba'dhum ala ba'd. Terkadang-kadang bikin manipulasi satu persatu. Nanti di situ ada yang kemudian diarahkan oleh syariat untuk menjadi syarikah yang mana yang layak. Kemudian di sini juga ada riwayat baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ini riwayat daripada Imam Abu Dawud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana thalithu syarikain ma lam yakhun ahaduhuma sahibah. Fa idza khana ahaduhuma sahibahu kharajtu min bainihima." Aku adalah ketiga daripada dua orang yang kerjasama. Allah yang ketiganya. Ya. Ada orang kerjasama, Allah yang ketiganya. Malam yakun ahaduhuma sahibu. Selama tidak ada khianat antara dua ini. Kalau sampai ada khianat, Allah Subhanahu wa taala keluar daripada syarikahnya. Kalau sudah keluar nggak ada berkahnya sama sekali. Antum kepingin kaya, kerjasama, silahkan. Tapi kalau ada satu aja keinginan untuk khianat, Allah angkat tangan, nggak akan ada berkahnya. Antum cari di mana-mana, ya. Yang namanya syarikah kalau jalannya bagus, kerjanya bagus, nggak ada khianat, sukses. Masih yo syarikahnya itu joinannya total permen. Nah, tapi kalau ada yang khianat satu, acur. Kalau Allah sudah ada di situ berarti barokah. Tapi kalau sudah Allah keluar nggak ada berkahnya. Gitu. Antum cari satu di sini. Kan iso apa iso ngene aku iso ngene ana duit aku ana duit asa dikumpul loh, ayo kerja bareng. Ayo kerja.
Koperasi kan gitu ya, koperasi. Nah, jalan. Pokoknya aja sampai ada khianat. Enggak etan, enggak separuh. Wah, kalau sudah ada khianat seperti itu, enggak ada barokahnya. Cepat hancur, cepat rusak. Itu. Paman Rasul SAW Sayyidina Abbas pun beliau sering syarikah. Tapi lebih unggulnya, lebih banyaknya syarikah yang dilakukan oleh paman Rasul SAW itu adalah syarikah al-mudharabah. Yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah. Yadribuna fil ard itu adalah mudharabah syarikahnya. Nanti insyaallah kita jelaskan syarikah mudharabahnya. Kemudian wa syar'an 'aqdun, suatu akad. Maksud akad di sini adalah lafadz ya, yang dirasakan bahwasannya ada izin. Lafadz yang dirasakan ada izin. Contohnya, ya silahkan. Silahkan ini berarti ada yang mengizinkan. Atau langsung mengatakan nafsul idzin. Di sini au nafsul idzin. Ataupun langsung diizinkan. Saya izinkan kamu untuk melakukan penjualannya. Atau juga lagi, atau kamu juga saya izinkan. Atau dua-dua mengatakan dan kami izinkan satu sama lain untuk melakukan usahanya. Dan itu setelah dikumpulkan duit atau modalnya. Contohnya, saya sama Habib Ahmad masing-masing bawa duit kan 100-200 juta. Blak. Nggak harus beda. Saya 100, Habib Ahmad 100, boleh. Nanti pembagiannya setengah-setengah untungnya. Ya, saya kasih contoh 100 sama 200 supaya tahu bahwasanya walaupun duitnya nominalnya ada yang tinggi dan yang satu ada yang rendah, nggak masalah. Nanti pembagiannya harus jelas. Nah. Setelah setelah dikumpulkan duit tersebut jadi satu, baru mengatakan ya, ishtarakna ya, wa'adzinna. Kami kumpulkan, kita kongsi, dan kita saling mengizinkan untuk satu sama lain menjalankan usahanya. Ntar ini duitnya mau dia jadikan apa, nanti itu urusan. Yang penting uangnya sudah kumpul, mau usaha buka pakaian, mau usaha buka makanan, mau usaha apapun. Dan satu sama lain bisa jual beli karena satu sama lain sudah mengizinkan. Nah, kemudian fa fi tasmiyati 'aqdan, maka dinamakan di sini akad, suatu akad ya. Karena di dalamnya ada musamahah. Di sini ada musamahah, diperbolehkan walaupun tanpa ada ijab dan qabul. Kan ijab qabul kan dengan syarat harus ada ucapan. Kalau ada ijab qabul ya, itu berarti akad. Tapi di sini ditulis akad walaupun tanpa ada ijab dan qabul. Saya kasih contoh, akad nikah. Ini pernah berapa kali kita sebutkan. Akad nikah. Kalau dinamakan akad nikah berarti harus apa? Ada ijab qabul. Jual beli, ada penjual, ada pembeli. Dan syarat yang selanjutnya adalah akad. Maka dikatakan saya jual, saya beli. Ya. Itu namanya ijab qabul. Tapi kalau syarikah ini nggak perlu ijab qabul. Saya izinkan, walaupun dia ingin itu sah. Saya izinkan, dia ngomong, oke, kami izinkan satu sama lain. Besoknya langsung buka toko jepret totolan, tanpa diketahui satu temannya yang ngajak kerjasama, nggak masalah. Karena tujuannya apa? Tujuannya mereka berdua sama, kepingin dapat keuntungan yang dibagi sama sesamanya, dibagi sesuai dengan hartanya. Tujuannya untuk keuntungan. Ini adalah akad yang tadi, suatu akad yang dengan akad tersebut akan terjadilah thubutul haq, kuatnya suatu hak fi syai'in, dalam sesuatu ini ya jual belinya nanti itu li isnin, untuk dua orang fa aktsar ataupun lebih. Saya sama Habib Ahmad sudah dua orang, terus mau ngomong, ayo ya apa kalau kita ajak satu orang lagi, siapa? Misalnya Habib Hamzah, masuk lagi 3 orang.
Wah, ini kelihatannya kita butuh modal lagi yang banyak karena usahanya lancar. Wah, tambah satu lagi. Tambah lagi, sampai 10 orang, nggak masalah. Itu nggak masalah. Nanti keuntungan ya dibagi sesuai dengan hartanya mereka. Gitu. Ala jihati syuyu, dalam segi asyuyu uangnya tersebut jadi satu yang tidak terpisahkan. Nah, makanya itu di sini ulama mengatakan berarti tidak boleh yang namanya syarikah fi al-mutaqawwimat. Syarikah di dalam hal yang bentuknya itu barang atau bentuknya barang bernilai. Saya kasih contoh. Ya. Syarikah di dalam satu orang punya tanah dan satu orang lagi punya tanah. Mau dilebur jadi satu, bisa? Ya nggak bisa. Lah caranya bagaimana supaya bisa? Dijual. Ditol bareng, dijual, ya bagian ini dijual dengan bagian ini, nanti kan sudah nggak bisa dilihat lagi. Tapi pembagiannya, pecahannya tahu. Pecahannya tahu. Saya punya misalnya ada toko ya. Ada toko. Saya punya toko, di sebelah toko saya ada tokonya Habib Ahmad. Nah, lalu supaya saya mau kongsi bagaimana saya jual setengah toko saya dengan sepertiga tokonya Habib Ahmad. Nanti jadinya berapa? Nanti jadinya hitung-hitungan lagi. Itu dijual kayak gitu, baru bisa dijual. Kalau toko sama toko ya nggak bisa. Makanya itu di dalam madzhab Imam Syafi'i dan mutaqawwimat, hal-hal yang kayak gitu, ya, bukan harta, bukan duit, itu nggak bisa dicampur baur, nggak bisa disyarikahkan. Seperti contohnya misalnya emas sama perak, saya punya emas, Habib Ahmad punya perak, mau dijoinkan bisa? Nggak bisa. Nah supaya bisa bagaimana, kan ini barang mulia ya, harta apa ini? Logam mulia, barang mulia. Tapi nggak bisa dicampurkan. Supaya bisa dicampurkan bagaimana? Ini dijual, ini dijual, dadina duit. Atau enggak, peraknya dibagi separuh, anak saya bagi separuh, saya jual lagi. Separuh-separuh ini kemudian dijadikan uang dan kemudian dikongsikan. Nah. Ini agak ribet, tapi nanti contohnya itu antum bisa melihat ini ketika ada contohnya. Ketika ada contohnya, nah, dan itu contohnya sudah banyak. Salah satunya kita nggak bakal tahu kalau bank muamalat atau bank syariat itu ya, bank syariat itu bagi hasil itu dari mana contohnya, seperti itu. Kemudian di sini dikatakan arkanus syarikah khamsah, rukun syarikah ada 5. Wazada ba'duhum al-amal. Sebagian daripada para ulama mengatakan 6 karena harus ada amal katanya. Wa huwa ghairu munasib. Di sini ya enggak munasib, enggak pas katanya. Kenapa? Karena tujuannya pasti amal. Tujuannya pasti amal. Ada orang kongsi yang enggak pakai amal, antum bisa carikan hebat. Kecuali kongsi tuyul, ya, syarikat tuyulnya sini kawan kerja, itu pun masih amal tuyulnya, masih kerjakan. Harus ada amal, makanya kemudian nggak dimasukkan. Karena apa? Sudah tahsilul hasil, sudah dapat yang tujuannya pasti itu amal. Saya punya duit, Habib Ahmad punya duit, dijadikan satu, ditekek tok nggak ada sing kerja. Dari mana untung ruginya? Nggak ada. Makanya itu al-amal di sini nggak perlu dimasukkan kata sebagian ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan harus dimasukkan supaya jelas siapa yang kerja. Gitu. Li'annahu yatarattab ala syirka la annahu juz'u min haqiqatiha. Karena katakan bahwasanya al-amal itu nggak pas sudah. Karena apa? Karena sudah pasti ada di syarikat. Sudah pasti. Dan itu bukan bagian dari syarikah, tapi memang itu syarikah. Harus ada amalnya. Antum kayak seperti tanam saham. Ya.
itu bisa masuk kepada bab syarikah. Saya ada satu orang ya, misalnya buka ini yang pernah saya ketahui juga ya, itu buka yang namanya wahana permainan. Antum berangkat ke tempat permainan misalnya apa namanya? Biar ini kalau anak taman remaja ya, saya ada sekarang. Ya. Taman remaja itu ada wahananya, termasuk mungkin wahananya yang mutar-mutar ke apa jenis itu. Apa? Roller coaster. Komedi putar gini. Ini lain lagi nih. Disikulah ono sing termulen, ono sing apa terang bulan bobo. Ya. Nah, itu kemudian seperti contohnya kalau nggak salah di BNS ya. Nah, itu ada yang menjadikan satu wahana, siapa yang mau patungan di sini nanam saham di wahana. Saya dapat ada, misalnya ini saya punya uang, saya taruh di situ. Nanti setiap ada orang ngambil di situ, main wahana di situ kan bayar tiket ini. Duitnya tambah, nanti per tahunnya plek lalu dibagikan. Seret. Itu termasuk syarikah. Gambarannya ya tanam saham. Banyak loh nih, syarikah itu banyak. Tinggal antum mudeng-mudengan tok ayo opo ya gambar ini gitu. Ya gambaran yang lain ya buka toko bareng-bareng. Ya. Padahal di situ banyak, tapi juga banyak yang nggak sah itu syarikah secara sesuai dengan syariat. Nah kemudian itu ada 5 rukun syarikat. Akidan, 2 orang yang akad, saya sama Habib Ahmad di situ. Wamalan, uang saya dengan uang Habib Ahmad yang dikumpulkan menjadi satu modal. Modalnya berarti harus dari dua orang. Kalau modalnya 1 orang, ya, itu bisa tidak sah. Dan bahkan bisa dikatakan ini kemungkinan besar tidak sah. Kemudian wasighah dan juga sighahnya. Di sini sighahnya wal murad biha majmu' qauluhu majmu' qaulihi, dan dimaksud di sini adalah kumpulan ucapan ishtarakna. Saya sama Habib Ahmad mengatakan kita sama-sama menggabungkan harta ini dan sama-sama untuk mengizinkan supaya usaha. Gitu. Li ajli husuli syarikah, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan syarikah tersebut al-mufidah yang bermanfaat li tasarruf untuk dijadikan usaha. Yang usaha siapa? Yang nanti usaha saya sama Pak Ahmad. Shift ini, shift itu, atau nanti saya mengatakan saya izinkan kamu ya, untuk Habib Ahmad yang kerja. Ya. Tapi nanti itu ya harus ada apa namanya? Ada yang saling rumongso lah. Ya. Jangan terus saya punya modal, Habib Ahmad punya modal, gabungkan kontok sing kerja aku ndak ya. Nanti ujung-ujungnya ngomong aku terus sing kerja, ya jadi aku harus modalku apa? Saya harus lebih banyak dong, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Makanya itu syarikah itu kadang-kadang dari orang yang salah satunya membutuhkan. Membutuhkan. Antum punya duit sedikit, antum butuh kerja, bagaimana caranya duit saya ini berkembang? Antum cari orang, dapat orang yang dia itu kaya raya. Ya, kaya raya. Lalu antum ngomong sama orang tersebut, ya, saya ada modal segini-segini, ayo kita kongsi. Ada usaha yang baik. Usaha apa? Misalnya usaha, ya kalau di sini kan populer, kalau usaha cepat naik itu kan besi tua misalnya. Usaha apa? Ada besi tua dijual. Usaha apa? Ada apa namanya? Pengadaan barang dan lain sebagainya. Harus ada modal. Nah, seperti itu. Makanya itu di syarikah itu berkah. Di syarikah itu ada berkahnya. Dulu teman-teman kita ini ya, termasuk senior kita, Habib Sholeh Al-Jufri, terus termasuk banyak, bahkan Habib Munzir Al-Musawwar, senior kita itu, beliau itu sibuk dengan dakwah, punya duit tapi nggak bisa usaha.
Lalu caranya bagaimana supaya usahanya, supaya dia punya usaha, gabung syarikah dengan satu orang. Saya sendiri dulu kayak gitu. Caranya bagaimana? Saya pernah tanam melon, tanam semongko, tanam beras, padi. Pernah saya waktu di Keraksan dulu. Saya ada duit, masa aku macul. Tak tinggal santriku. Waktu itu saya ngajar di Keraksan, di Az-Zahir. Nah, caranya bagaimana? Duit ada 10 juta, saya kasihkan di situ, ternyata ada wali murid wali santri yang dia itu punya sawah dan kurang modal. Akhirnya dan yang subhanallah, orangnya baik, orangnya amanah, kita ngajar, dia yang menjalankan. Suatu ketika dikatakan ya, nyewa 2 tanah. Ya, 2 kapling tanah gitu. Yang satu ini 100% rugi, hancur. Karena kalau nanam semangka sama melon itu harus kering, gak boleh hujan. Hujan ya kirim salam, bosok kabeh. Ya, ini sudah muncul segini sudah berapa? Sudah sebulan setengah. Ya, harusnya kan 60 hari sudah selesai panen. Kena hujan tetap hancur. Yang tanah separuhnya lagi itu 50% hancur. Terus gagal sudah. Sisa sedikit. Sisa setengahnya lagi. Berarti sisa 1/4. Ditelepon. Beb, ini kelihatannya rugi. Panennya hancur ini gitu. Rugi? Ya wes mau apa lagi? Bilang. Begitu ketemu pagi kasihkan, Beb, ini modalnya, terus ini dapat segini, Beb. Mikir loh, warai rugi, tapi kok si oleh piro 15 juta kok piro. Pak, saya bilang, saya ingat Pak Zubaidi namanya. Pak, katanya sampean rugi, Pak. Kok masih dapat segini, Pak? Ini modal saya 10 juta, kalau sini ada uangnya berapa? Saya lupa itu. Lupa ya, 15 juta atau berapa? Iya, Beb, ini rugi, Beb. Rugi nih kayak gini. Rugi ini kalau saya oleh duit 15 juta, ya. Rugi nih, Mbak, iya. Berarti gue rugi terus gak apa-apa kayak gini. Yang pentingnya ono duit ini. Ruginya itu bisa ada uangnya. Terus tak tanya, loh Pak, kalau untungnya bagaimana? Kalau untungnya, Beb, ini tanah kita ini kan 800. Hitung-hitungannya orang gitu, tanah kita 800. Di Python itu ada yang punya tanahnya 1.200. Itu panen besoknya beli mobil jazz, Beb. Lu ngene kan. Saya Pak terus seneng ini. Nah, itu namanya syarikah. Itu namanya syarikah. Nah, teman-teman gitu senior kita dulu kayak gitu. Nah, itu makanya barokah. Selama nggak ada khianat di situ ya, maka tidak ada yang namanya tidak ada kecuali barokah yang ada di dalamnya. Selama tidak khianat. Wasirah dan sirah ya. Ya khusus syarikah mufidah wa laisal murad biha, dan bukanlah maksud daripada as-sighah di sini adalah ucapan isyarat nafaqat. Bukan maksudnya kita syarikah selesai, enggak. Ya annahu la yatarattab alaihi jawaz tasarruf, karena tidak ada di sini diperbolehkan tasarruf. Harus ada izin di dalam salah satu daripada 2 orang yang syarikah. Kemudian syartu aqidah syarikah, syarat daripada 2 orang yang berakad syarikah. Apa itu? Ahliyatut taukil wa tawakkul intasarafa. Syaratnya 2 orang yang berakad itu harus ada diperbolehkannya saling mewakilkan. Saya bisa mewakilkan Habib Ahmad bisa mewakilkan kepada saya. Enggak semua orang bisa. Ya, ingat, tidak semua orang bisa mewakilkan atau menerima perwakilan. Nah, contoh yang paling gampang, yang banyak diwakil-wakilkan itu apa?
akad akad nikah. Yang biasanya diwakilkan kepada walinya, mewakilkan kepada orang. Itu paling banyak kan ya. Ada juga yang jarang sekali. Apa itu? Diwakilkannya suami. Bojone nggak iso demam panggung. Paham ya? Demam panggung. Setiap walinya itu mengatakan angkah tukah, saya nikahkan dan kawinkan Anda. Apa jenenge misalnya? Fulan ya, sapa yang durung kawin ini? Joni misalnya. Saya kawinkan saudara Joni dengan putri saya yang bernama Fulana binti Fulan dengan mahar sekian. Iku benar ngomong. Desok ngomong, saya terima nikahnya. Wis gugup kabeh. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengatakan dia dipanggil satu. Saya wakilkan kamu untuk menerima. Ya. Untuk menerima. Maka yang jadi wakilnya mempelai laki. Ini apa jadi bojo kalau diwakil wong. Ya. Saya nikahkan ya. Muwakilat, orang yang mewakilkan kepada kamu yang bernama Fulan dengan dengan putri saya yang bernama Fulana binti Fulan dengan mahar sekian. Dia mengucapkan saya terima nikahnya untuk mewakili saya, mewakil itu orang yang mewakilkan kepada saya dengan mahar sekian dibayar tunai. Yang jadi pertanyaan, wali ini ya, itu kalau wakil calon mempelai, calon suami. Ini wakil wali kan sudah umum banyak contohnya. Bolehkah seorang wakil wali, ya, wakil wali ini haji? Atau ini aja sudah suaminya aja lebih gampang. Calon suami ini lagi haji. Tunangannya di Indonesia dalam keadaan pokoknya aku kepingin akad pas hari haji. Atau Yom Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah, pokoknya aku nggak mau nikahnya tanggal segitu. Kenapa? Sembuh pokoknya primbone ngomong ngono. Wetonnya ngomongnya pokoknya pas tanggal 9 Dzulhijjah. Nek nggak bisa. Nak bingung ini. Ya. Kan ada sebagian orang ngotot. Saya berapa dapat pertanyaan. Nikah boleh dimundurkan Beb tanggal sekian. Karepmu nggak apa-apa. Ada yang batal nikah gara-gara weton. Tahu krung? Oh banyak. Ini ngomong banyak. Wake. Lah ini begitu juga, wetonnya pokoknya tanggal 9 Dzulhijjah. Suaminya ini sekarang haji. Bisakah menikah? Bisa nggak nikah? Nggak bisa. Loh kenapa? Dia itu sekarang nggak boleh nikah itu. Karena posisinya dia sekarang sedang haji. Wong haji itu nggak esok nikah. Kecuali selesai dia tahallul semuanya, tahallul nafar awal, tahallul lah. Nah baru Bu, setelah nafar awal semuanya lempar jumroh wis entek. Sekarang baru boleh nikah. Kalau enggak boleh. Wah siapa? Nah bagi orang yang memegang weton yang kuat ini, ekstrim ambil weton nih, batal nikahnya. Kapan kok ketemu 9 Dzulhijjah maneh? Wah, gak mari-mari. Selamat Anda bujang seumur hidup. Itu. Nah, seperti itu. Itu gak bisa mewakilkan. Gak bisa mewakilkan dan gak bisa mewakili. Kemudian wa illa fatawakul fil mutasarraf atau mutasarrif. Kalau enggak, at-tawakkul yang diwakilkan itu kepada orang yang mau usaha. Saya yang usaha, ayo kita gabungkan duit. Kok aku sing kerja, tenang wae. Duitmu piro? Duitku 100 juta. Duitmu 100 juta. Wis pas. Kok tenang wae, aku sing kerja. Kan ada yang gitu kan ya? Biasanya ada yang gitu. Saya punya Habib Ahmad punya 100 juta, saya punya 100 juta. Tak bilang aku enggak iso loh kerja. Susah, saya enggak bisa kerja. Tenang, saya yang kerja kata Habib Ahmad. Ya wis bismillah. Berarti saya mewakilkan Habib Ahmad untuk tasarruf, untuk bekerja.
Fa illa fatawakul fil mutasarrif wa taukil faqat fi ghairi, dan kewakilkan untuk yang lainnya. Hatta yajuz kaunu a'ma, bahkan boleh dalam keadaan orang tersebut yang mewakilkan itu dalam keadaan buta, seperti saya katakan tadi. Ya, seperti saya katakan tadi. Kemudian syurutu mali syarikah, syarat daripada dua harta syarikah, insyaallah Jumat malam Sabtu yang akan datang. Saya mau tanya ini ya, saya tidak tahu ya. Ada yang tahu kalau bank itu bank konvensional? Soalnya aku jarang urusan bank, Rek. Itu sistemnya uang bunganya itu dari mana? Hah? Dipinjam-pinjam kan? Saya punya duit misalnya, saya punya duit, anggap saja saya punya duit 1 miliar rupiah. Harusnya sakti sekalian kan, saya punya duit 1 triliun. Setengah tak haji no kabeh. Hah? 1 triliun itu 1%. Oh, dari uang 1 triliun. Oh iya. Oke, saya punya duit 1 triliun, saya tabungkan. Saya dapat bunga itu dari mana? Banknya ngapain? Duit saya diputarkan. Iya. Oh, berarti uangnya tetap, bunga itu tetap, nggak berubah-berubah. Uangnya mengendap di rekening itu. Iya. Nanti ada bunga. 1% terus. Oh. Tergantung yang ditaruh di apa. Kalau bunga, tabungan itu relatif kecil. Ya itu, saya nabung ini. Berarti uang saya Ada bunga deposit, ada bunga macam-macam. Dan itu semua ditetapkan. Iya. Oh, pantas ya. Nah, sekarang bagi hasil. Hah? Saya punya uang 1 triliun. Bagi hasil itu sama enggak tiap bulannya? Beda-beda. Beda-beda ya. Nah, makanya itu diperbolehkan bagi hasil. Nah, itu bagi hasil itulah yang namanya syarikah al-mudharabah. Nanti insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan nggak ono acara. Hasil kan ada akad. Bunga ini ada akad. Baik ada akad atau nggak ada. Mudharabah itu ada yang mudharabah al-muqayyad, ada yang mutlak. Mudharabah kan karena ada akadnya juga. Bank ini. Oh, di bank syariat itu ada akadnya. Nah? Ya apa akadnya? Ada perjanjian. Perjanjian tabung menabung. Syariat. Bukan perjanjian, bukan maksudnya untuk putarkan. Enggak, ini enggak perlu akadnya, itu enggak perlu ijab qabul. Kan sudah dijelaskan tadi ya, syarikat enggak perlu ijab qabul. Tapi lafadz yusyir, begitu ada tulisannya nanti begini tanda tangan ya selesai. Enggak masalah. Itu nanti insyaallah lebih perincinya di pertemuan yang akan datang Jumat 23 malam 24. Oke, insyaallah mudah-mudahan tidak ada acara. Ada pertanyaan silahkan, tapi kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa ahilla atqiya نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام
وعلى صحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Belajar. Oh, yang ada pertanyaan silahkan. Oh iya, langsung saya noleh sampai. Tadi disampaikan oleh Habib masalah sirkah itu dia. Iya. Masalah sirkah. Bahkan dokumennya ada 5 termasuk Akidani, Mu'alani, Syahwat Dunia. Ketika ada 2 orang yang sudah dikumpulkan harta bendanya dan menjadi satu juga. Karena ada kebutuhan, kemudian diambil oleh seseorang tanpa pengetahuan temannya tadi. Nah, kira-kira dengan mengambil langsung yang diambil karena pengetahuan ini, kira-kira termasuk khianatkah? Cuma dia punya begitu. Dia sangka bahwa insya Allah nanti belakang hari akan beritahukan. Cuma tidak diberitahukan karena ada kebutuhan. Nah, karena ada kebutuhan ini, apa termasuk untuk khianatkah atau bubarkah sekadar ini? Ini pertama yang dia. Pertama, kedua yang dia. Yang kedua. Ini masalah tohara yang dia. Tohara. Tohara yang dia. Kadang-kadang musim cuci kadang guna mengulangkan gitu ya. Ada yang menyampaikan bahwa dikala air itu kotor dia campur najis dan sebagainya, kemudian dibuanglah air itu, kemudian diganti berulang-ulang, kemudian sifakan tadi ditarik kembali ke mesin cuci, dikasih air baru, ini cukup diambil karena sudah dicuci. Padahal itu tetap guna mengulangkan gitu. Apakah masih tetap najiskah atau bagaimana kayak gitu? Oke. Sudah. Nah, yang pertama tadi orangnya ngambil ya 2 orang syarikah, terus kemudian salah satu itu pas ada kebutuhan, misalnya tukang bakso lewat, ngenteng wae. Tukang bakso lewat ngambil uang di kasir, saya belikan. Nanti dengan alasan semacam-macam, loh, aku duitku ada juga di sini, uang saya kan ada juga di sini, terus dan lain-lain sebagainya. Apakah itu khianat? Khianat. Itu khianat. Iya, nggak bisa belakang hari. Kalau dia ini kan uangnya bareng. Gak ada di tempat itu orangnya, Bin. Ya. Ya, itu kan gak ada di tempat itu. Mungkin tak kemana gitu. Mungkin. Kecuali kalau nanti waktunya pembagian, biasanya pembagiannya misalnya akhir bulan. Ya. Nanti pas itu pembagian akhir bulan dia mengatakan, saya juga tadi saya mengambil begini, nanti dipotong dari keuntungan dia. Ribihnya dia boleh, tapi kalau enggak nanti kapan-kapan enggak bisa, itu khianat. Harus ngabari karena itu harta 2 orang, bukan 1 orang. Kalau itu kabarnya nanti belakangan terus khianat itu ya. Iya. Belakangan itu kalau belakangnya akhir bulan, waktunya pembagian masih enggak masalah. Ya, tapi kok hari kapan-kapan enggak bisa. Itu khianat. Syarikah ini ada di dalam ceritanya yang gua yang tertutup loh. Paham ya? Riyadhus Shalihin. Itu ada gua tertutup, kemudian satu mengatakan begini, satu mengatakan begini terbuka, satu mengatakan begini terbuka. Itu salah satunya di situ ada yang namanya syarikah. Yang ketika ada 1 orang ya, kerja kemudian gaji saya ambil nanti, Sampai berapa kali sudah ngumpul banyak, nggak taunya orangnya berangkat. Lalu kemudian gajinya tadi dijalankan. Nah, itu namanya syarikah itu. Itu termasuk syarikah. Uangnya dari ini, kemudian campur ada berapa, terus diamalkan, dikerjakan oleh orang tersebut sampai banyak. Tiba-tiba datang orangnya itu muncul, gaji saya waktu itu 1 tahun misalnya. 1 tahun 2 juta kali 1 tahun berapa per bulannya? 24 juta. Kata dia dikasihkan, oh bukan 24 juta, dikasihnya 24 M misalnya. Kaget ya lu, kok akeh? Iya, karena uangmu dulu gajimu itu saya jalankan. Ini sekarang ambil maksudnya. Itu karena nggak ada khianat barokah. Syarikah itu gitu. Kalau antara 2 ini nggak ada khianat, ya, termasuk khianat itu kayak gini. Ini yang banyak. Termasuk khianat itu kayak gini. Setelah kumpul barang ini, kemudian dia belanja barang.
Setelah belanja bareng semuanya, datang besoknya orang sendirian ini yang motong, nikung. Aku gak ngerti nggone, aku ngerti tak belanja dhewe ae. Tak melakokno dhewe, itu khianat. Langsung gak barokah. Antum cari di mana-mana. Kalau sudah ada kayak gitu gak bakal barokah. Karena kan hadisnya jelas. 2 orang syarikah, Allah yang ketiga. Lawan di pacaran. Nek wong pacaran ketelune setan. Makanya wong pacaran gak ono berkahi. Akeh-akeh ini kok lak pedot. Apa sapa? Ciri sapa? Sony ya. Pedot. Ada yang lain? Oh, air ya. Air toharo itu beda kalau misalnya ada ma'ul wurud. Ada ma'ul wurud. Ya. Ma'ul wurud itu bagaimana? Yang datang itu yang mana? Airnya atau pakaiannya? Ini khusus untuk bab ma'ul ghasalah. Air cucian. Lu kan tabungnya meduna gulaten, bukan masalah gulatennya sekarang. Tapi ini permasalahan ma'ul ghasalah ini adalah pakaiannya dikucuri air atau airnya didatangkan pakaian. Paham ya? Makanya itu di ma'ul ghasalah itu ada persyaratannya. Nanti gak bertambah wazan airnya dan lain sebagainya. Termasuk airnya itu harus air yang wurud. Airnya dituangkan. Dibuang ini dituangkan lagi. Ya. Kalau airnya gak ada perubahan, bersih, suci baju itu. Gak perlu 2, 3, 4, 5 kali. Dituang seret air luar. Ya. Kemudian karena wadahnya ini cuma sebagai tempat lewat. Air. Tapi beda kalau air tersebut dimasukkan blek begitu itu namanya kemasukan najis. Wow. Nah, itu persyaratan ma'ul ghasalah. Sebenarnya gampang, dibuka dari persyaratannya sudah kelihatan. Atau ada yang lain? Langsung luru telu. Yuk, sabar. Minal yamin. Ayo, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 orang nanam modal 100 juta atau 1 juta. Terus kalau salah satu yang satu kerja, jadi keuntungan dari hasilnya lebih besar yang kerja, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena syarikah ini ya keuntungan adalah hasil total modal, jumlah modal. Bukan usaha, tapi modal. Nanti kalau misalnya salah satu yang ngomong, kamu kan kerja ya, iya. Keuntungan dibagi 100 juta ya. Nggak taunya untungnya 100 juta. Berarti dibagi berapa? 50-50. Si A, si B, si A 50, si B 50. Karena si A itu melihat si B ini kok kerja dia terus. Lalu bagaimana? Kalau dari uangnya si A setelah pembagian dikasih, ini loh, karena kamu sudah kerja terus, ini saya kasih uangnya, nggak masalah. Nah ya, tapi kalau belum kemudian dipotong dari nggak bisa. Kalau dari awal kesepakatan Nggak bisa, karena harus kontrol mal dengan banyaknya harta. Nah, ya. Harus ada anunya ini, harus ada akadnya, tidak berubah kemana-mana. Akad dari awal Nggak bisa. Boleh dari uangnya yang lain, bukan dari uang keuntungan. Oke. Tuh. Itu uangnya dari mana? Dari satu orang. Itu jangan dijadikan syarikah ya. Nanti itu ada contoh yang mirip-mirip. Ya. Itu namanya bukan syarikah. Kalau mau dijadikan bukan syarikah. Kalau jadi syarikah nggak sah. Itu namanya syarikatul abdan. Saya tadi jelaskan ya. Syarikatul abdan atau badan. Yang satu pakai duit, yang satu pakai usaha dia.
Artinya pakai saya yang kerja. Nah, itu nggak bisa jadi syarikah. Kenapa? Karena syarikah itu harus dibagi dua. Dan ini modal cuma satu. Kan tadi disebutkan syarat syarikah ada harus dua modal. Kalau satu modal nggak bisa. Keuntungan dari mana pembagiannya? Loh supaya bisa bagaimana? Antum kasih modal, dia kerja sama antum. Paham ya? Maka jadinya apa dia? Pegawai. Paham ya? Jadinya pegawai. Nah kalau itu kan kalau dijadikan syarikah nggak bisa. Syarikah dengan syarat syarikah join itu dua modal. Kalau satu modal nggak bisa. Tapi kalau misalnya tidak dinamakan syarikah, boleh. Tapi bukan syarikah ya. Bukan atas nama syarikah. Paham ya? Paham enggak? Nah, saya kasih contoh. Ada yang gambarannya jual beli tapi tidak boleh dinamakan jual beli. Ada yang gambarannya jual beli tapi tidak dinamakan jual beli. Ada yang tahu contohnya apa? Hah? Contohnya jual beli pupuk kompos. Pupuk kompos tahu ya? Dari apa pupuk kompos? Kotoran. Banyak kan orang jual beli kompos? Lafadznya nggak boleh jual beli karena nggak sah. Lafadznya apa? Hah? Ada yang ingat masih? Namanya raf'ul yad. Ngangkat tangan. Sama seperti orang jual beli anjing. Jual beli anjing bagaimana? Nggak sah syariat. Tidak dinamakan be' atau jual beli. Terus bagaimana orang yang jual beli anjing? Satu orang punya anjing penjaga. Atau anjing mu'allam, kalbul mu'allam yang disuruh anjing berburu. Lalu kemudian itu dijual. Caranya nggak boleh jual, tapi angkat tangan. Lafadznya saya angkat tangan dari anjing ini dengan uang sejumlah sekian-sekian. Paham ya? Itu angkat tangan. Begitu juga tadi. Syarikah, bukan syarikah. Kalau mengatasnamakan syarikah, nggak sah. Karena syarikah itu syaratnya ada dua. Kalau satu modal, bukan syarikah. Itu namanya ya komisi itu gaji berarti. Nggak masalah. Iya. Oke. Terus berubah-berubah gajinya. Iya. Iya. Enggak syarikah. Bukan masuk ke dalam syarikah karena tidak ada dua. Ya cuman lafadznya aja syarikah. Lafadznya itu kalau di Indonesia kan saya kerjasama gitu. Tapi bukan syarikah secara syariat. Paham ya? Nanti itu ada yang saya bilang tadi persyaratan daripada apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib pamannya Nabi. Gini aja saya kasih contohnya. Baginda Nabi Muhammad itu menjalankan uangnya siapa? Las. Gambarannya kayak gitu. Itu boleh. Paham ya? Nah, itu namanya mudharabah itu termasuk bagi hasil. Ada yang lain tadi? Ya, Mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan bahwasanya syarikah itu harus sama-sama mempunyai modal. Betul. Tapi kalau misalkan dari salah satu pihak itu mempunyai modal dari segi lahan, jadi yang si A ini punya modal katakan berapa punya modal dan punya lahan. Kok lali udah hafal? Kebacut itu Mal. Bapak punya uang, anak punya lahan.
Pembagiannya dari mana? Ya misalkan gini, apa itu misalkan mau coba usaha ayam ternak kan. Nanti yang modal itu Dava, yang kerja saya punya lahan, Dava punya modal. Itu bisa dibilang syarikat apa tidak? Untuk pembagian hasilnya nanti dibagi apa? 50-50. Nggak bisa. Itu namanya syarika tapi bukan disyarikakan. Termasuk syarika yang nggak. Itu seperti syarikah mufawadhah namanya tadi itu. Paham ya? Kenapa? Orang nggak punya modal satunya. Berarti modalnya kan dari satu orang. Artinya dari lahan itu kan bisa dijadikan modal. Kalau lahannya dijual. Atau kalau lahannya disewakan. Dava yang punya lahan mengatakan, ya wis apa tak sewokno. Bayaran sewa ya. Dibayar uang, kemudian mau dikasihkan. Jadikan satu untuk apa? Apa namanya? Ayam tadi ya. Ayam. Dibelikan dari uang hasil persewaan itu, jadikan satu dengan modal ente, jadi satu modal. Boleh. Tapi kalau nggak ada apa? Kalau diterapkan kan nggak ada masalah. Apanya? Maksudnya apa itu? Yang mana ini? Ya usaha peternakan ayam itu tadi Diterapkan tanpa modal dari Dava. pakai modal dari Dava ya kan gak apa aku beli lahan aku sing modali tapi kalau aku sing ramut masalah kerjane ya misalkan seperti itu ya nggak apa-apa aku sing ramut kerja Itu tanam saham, kayak tanam saham, bukan syarikah. bukan tadi guys. Kalau dijadikan syarikah, masuknya ke mufawadhah, nggak boleh. Kenapa? Rentan manipulasi itu banyak. Contohnya ya, saya kasih manipulasi contoh. Ya. Jamal punya uang. Turu tak sebut nominalnya loh, Al. Ya, tenang wae, aku baik. Jamal punya uang 100 triliun. Amin ya kabul. Atau duian nih. Enggak, 100 triliun. Dibelikan ayam. Usak Surabaya itu ayam apa ya? Dibelikan ayam. Nah, ayam tersebut banyak kan ya? Jamal tahu enggak? Kan misalnya saya yang kerja nih. Saya yang punya tanah. Ya, Surabaya itu punya saya misalnya. Disewakan ke situ, diberikan ke saya yang ngolah. Jamal ini tahu enggak ayamnya itu mati berapa, masih hidup atau sudah makan atau kabur atau tahu enggak Jamal? Yang penting dapat duit. Tahu enggak duit kalau misalnya itu ayamnya mati atau enggak? Tahu enggak kalau saya sarapan pagi 1 ekor ayam, siang 1 ekor ayam, malam 1 ekor ayam? Tahu enggak? Tak tahu. Berarti ini ada manipulasi enggak? Ada penipuan enggak? Enggak boleh syariah. Makanya saya bilang syariat itu enak. Kegagalan itu bangkrut ini ngono itu gara-gara enggak jalan sama syariat. Iku ayam 1 triliun. 1 sampai 1 triliun. 100 triliun. Apa meneh ayam sih 100.000 tak bantek. Oh ini saya jalankan ngene-ngene. Wah, takdir ayam entek mati kabeh. Mati mbok badoki mati. Tak bisa. Makanya itu syariat kemudian apa? Menjaga itu, enggak boleh musyawarah. Nah, kalau misalnya di bab lain ya, maka yang jadinya apa? Misalnya ya, saya tugaskan Anda untuk ayamnya dihitung. Saya bayari kamu, kan dibayari senjogo. Saya beli ayam, saya kasihkan ke dia, saya bayari. Kalau misalnya itu ayam mati dan lain sebagainya, orang yang jaga karena saya bayar, doman gantenono ayamku. Walaupun udah bawa panganan. Lo ayamnya hilang ini gantian kan kamu saya suruh jaga ini ayam. Paham ya? Itu doman. Tapi kalau masuknya ke syarikah, ayame dipangan, ayame ngene, mbok ayame engko anake dolenan gulune dicekek mati. Tak
perusahaan, jadinya apa? Dia nggak doman, nggak tanggung jawab, nggak ganteni atas nama syarika. Makanya itu kemudian syarika yang seperti ini hukumnya dibatalkan. Imam Syafi'i ngomong gak sah. Paham ya? Paham ya? Ini kalau sama tanya jawab insya Allah tambah paham. Ini ndak anak tanya jawabnya meneng kabeh, nggak ngerti. Ya. Terus lebih baiknya gimana, Pak? Ojo bisnis. Maksudnya jangan bisnis ayam kayak gitu caranya. Lebih baiknya antum tanam modal. Nah, ya. Tapi dia tambah modal. Enggak, 100 triliun mau enggak modal ya apa? Bukan yang sama dapat. Hah? Bagiannya ya, bagiannya seperti itu. Kayak tadi kan saya kasih contoh, kalau setengah-setengah 50-50. Dijadikan persentase. Saya sama Habib Ahmad tadi ya. Saya 100 juta, Habib Ahmad 200 juta. Berarti apa? Dihitung tek. Sing aku ngerti ini kutok boleh. Berarti dijadikan 3, 100. Saya 1/3, Habib Ahmad 2/3. Pembagiannya gitu nanti. Mafhum? Paham semuanya? Mana malah? Ya. Maksudku gini, Ben. Kita kan punya lahan ya. Kalau nggak dimanfaatkan kan eman. Jadi saya ini mau cari Siapa yang punya lahan? saya. Ya. Kalau nggak dimanfaatkan kan Ente punya lahan, nggak dimanfaatkan. Nah, terus Anda ini mau cari orang yang memang benar-benar mau ngasih modal untuk bisa usaha ya, misalkan ya termasuk ayam itu tadi deh, peternakan ayam. Ya itu pembagiannya gimana? Dibolehkan apa enggak? Suruh orang tadi itu nyewa tanah ente. Oh, harus pakai nyewa berarti. Supaya ente ada duit yang untuk dijadikan syarika sama orang itu. Paham? Apa? Maksudnya apa? Jamal. Gamal ini modalnya itu pakai tempat itu tadi, lahan tadi. Ya, iya. Iya, kan anak bilang diuangkan dulu. Tapi banyak yang syarika model kerja itu dapat persentase. Yang satu punya modal, saya punya lahan. Iya. Itu nggak bisa. Nah ya, antum mikir untung itu, nek rugi apa? Kalau rugi, ente nggak dapat duit sebagai yang pemilik lahan, cuman olehnya apa? Kotoran ayam. Nah. Ya itu, iya. Makanya nggak boleh syarika. Paham ya maksudnya? Itu. Nah ya itu. Terus paling enggak ya subur gara-gara kompos ayam. Ketika mengambil keuntungannya tanpa ini, kira-kira masih bisa. Tanpa apa? Mengambil keuntungan itu. Kan berusaha untung harga, tapi ketika ada keuntungan atau labanya diambil tanpa tahu ada yang lainnya. Apa namanya? Bukan khianat lagi, khianat sak ngajak tukaran nih. Bukannya ngambilnya sendiri. Tak bisa, itu pembagiannya kan harus jelas. Uang rebeh 2 orang, misalnya dapatnya berapa? 50 juta. Lalu kemudian dibagi 2. Sebelum pembagian ditilep. Ya khianat itu namanya. Itu khianat itu. Apalagi kalau bukan khianat. Saham kosong. Itu padahal ngambilnya sendiri begitu. Ngambilnya sendiri. Tanpa izin satunya. Jadi, Ya khianat. kan laba daripada sisa tadi itu. Tetap punya itu. Jadinya khianat. Paling enggak ngomong, aku butuh duit, saya butuh duit. Ini saya ambil ya dari jatah saya yang sekian. Kalau dia ngomong, oh ya enggak apa-apa. Baru enggak khianat. Tanpa izin, khianat. Paham ya? Saya bingung kan begini. Padahal ngambil labanya sendiri. Iya. Keuntungan sendiri. Tapi karena itu belum waktunya pembagian. Dan kemudian kan kerja itu kan gitu ya. Profesionalnya kan gitu.
Begitu dia lakukan seperti itu, ngambil keuntungan sebelum pembagian dan tanpa izin, tanpa bicara, itu namanya khianat. Bisnis beda. Paham? Beda, masalah bisnis beda. Apa saham kosong? Saham kosong. Enggak tahu lah. Saham kosong jadi pembagian saham sama Ananto Mbak Ahmad. Oh. Ahmad mengeluarkan uang 100 juta. Oke. Sorry, 100 juta. Ahmad mengeluarkan uang 50 juta, modal 100 juta. Ahmad mengeluarkan uang 50 juta, itu 50 juta. Anak saham kosong. Jadi saham kosong itu anak sebagai pekerja di sini. Pembagiannya nanti Bagi 3. anak 20, 40. Saham kosong itu ketentuannya 20. Ya, tergantung kesepakatan. Berapa? Tapi biasanya adilnya kan atau 30, 40. Ada yang apa ya, sorry, 30, ya 30, 40, ada macam-macam. Tapi biasanya 20, 40. Oh, enggak tahu lah. Itu namanya saham kosong. Sah enggak? Anak soalnya gitu. Anak soalnya gitu. Tapi banyak ya. Anak lah. Anak soalnya gitu. Nanti perlu dicari. Oh ini ente ngingetin anak. Anak ngejak Mahdi sama Fikri berangkat itu karena dapat gitu. Insya Allah nanti kita lihat. Tak tahu anak, itu PR buat anak. Kalau contohnya gini deh, Saingan kok nampak Haji Mas Duki. misalkan kita punya lahan kan kalau bagi lahan kan eman. Iya, betul. Jadi kalau memang syarikat itu nggak bisa, kalau kita cuma mau pinjam uang sama orang lain, maksudnya sama si Dapak, itu aku bilang gue ini, aku ingin gawe peternakan ayam, biayanya sekian, nanti kalau hasil kita bagi hasil, kalau itu gimana? Caranya gini. Sewakan. Loh, kok tetap sewakan lah? Nah, enggak gadekno. Pokoknya bagaimana caranya, kan tadi saya sebut ya. Enggak, kalau misalnya jeli baru kelihatan. Itu lahan namanya apa? Mutaqawwimat. Paham ya? Mutaqawwimat. Barang yang memiliki harga. Tanahnya Jamal 1 hektar. Lalu mau kongsi kerjasama atau syarikat. Caranya bagaimana? Yang mutaqawwimat ini dijual. Pertama, saya nggak mau jual eman, sewakan. Pokoknya ya apa caranya CE ini jadi duit. Ente dapat uang. Wah saya nggak mau jual, saya nggak mau sewakan. Nanti engkau sing nyewa begini. Gadekno separuh. Jangan dibayangkan gade-gade sini ya. Gade dengan perpinjaman uang, minjam duit dengan jaminan tanah. Tanpa ada bunga. Karena itu yang namanya gade. Kalau ada bunganya ya bukan gade, walaupun dikasih nama pegadean. Paham ya? Nah, selesai itu kan inti dapat duit. Lahan yang setengah silahkan mau dijadikan apa. Tapi intinya ada 2 harta, 2 mal harta yang dijadikan satu. Berarti perselisihannya cuma dari ijab kabulnya aja. Perselisihan dari ijab kabul. Itu untuk buat peternakan ayam itu kan ya kebetulan kemarin saya memang ngobrol sama teman memang ngobrol masalah ayam juga kan. Untuk pembuatan kandang itu dibutuhkan dana kurang lebih kan 300 sampai 400 juta. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan syarikat lebih baik Syarikat ya. syarikat. Tak pikir syaringan namanya. Jadi kan ijab kabulnya gini deh. Si pemodal ini bilang, oh iya perkiraan bikin kandang ini katakanlah 400 juta. Mal, sawahmu, lahanmu, tak sewa 200 juta. Dikasihkan uang 200 juta sama saya kan. Terus si pemodal ini, ya sudah, ini saya punya uang 200 juta. Kita gabungkan. Kan akhirnya kan ketemunya sama aja. Enggak sama, 2 akad itu namanya. Yang pertama akad sewa, Iya. ente udah pegang uang. Sekarang yang kedua yang namanya akad syarikah. Tapi kan si pemodal ini kan ngasih uangnya tetap dengan jumlah yang sama. Enggak bisa, Pak ada gobet.
Harus diterima uang 200 itu. Diterima dulu. Iya iyalah. Tapi kalau semacam Ini belum sampai malis syarikah ya, belum sampai malis syarikah, masih pertengahan akad. tapi kalau semacam seperti itu enggak apa-apa berarti ya. Setelah nyewa pegang uang terus kemudian kasihkan, enggak apa-apa. Tapi kalau ya wis 100 anu belum dikopot dan lain sebagainya, belum diterima, digenggam itu uang, ya, maka dia bisa membatalkan kapan saja. Dan yang namanya sewa nggak ada. Saya punya toko, mau disewa sama orang, ya saya sewa. Pertengahan mau sewa, saya batalkan. Apa jadinya? Tidak dapat apa-apa. Sing kepikiran ya Allah, oleh 50 juta, hilang 50 juta. Nah ini 50 juta belum dianu kok. Harus digobet dulu, sudah jadi milik ente, kemudian ente. Ini anak kasih usul. Jadi bukan Oh ya, kasih cara dagang itu, cara anu. Oh siap sih. antum jual ke dapat tanahnya. Jual ke dapat tanahnya. Kan hasil dulu saya dapat. Antum sewa, sisanya buat modal. Tahu enggak? Oh iya iya. Antum jual 100 nih, 100 juta sama tanahnya. Antum sewa ke dapat 40, 60 antum buat modal. Ya apa. Tapi itu tanahnya dapat jadinya. Ya padha ae ngedol tanah, hilang tanah. Jual tanah berarti. Jual tanah, tapi dia nggak ada sangkut pautnya sama dapat lagi, itu sudah putus sama dapat. Paham nggak? Ya keuntungan apa buat ente? Ahsan sewa. Ahsan sewa. Nggak dapat tanah. Kalau kejadiannya ada Dasar begini. sewa deh. Jadi orang betul. Nah, iya, jadi betul, tanah. ada juga perjanjian yang begini, kerjasama. Kalau apabila ada ruginya, nanti tanah itu sebagian jadi kepemilikan si pemohon. Ah, bisa. Tetap juga ya. Bisa. Gak wis itu mas, salah. Itulah. Piro sih mas? Lari. Enggak, iki ruginya di Jamal sebenarnya. Kalau gitu ya, ruginya Jamal. Iya kalau untung dapat Jamal enak, tapi kalau rugi Jamal wis ndak oleh apa-apa, kehilangan tanah. Wallahu taala alam bisawab. Iki malam ini majelis bisnis. Ya berarti harus rugi mas. Wes. Untung itu. Sekarang pertanyaan tidak pakai live ini. Itu untung, masuk kerja. Ganti aja namanya. Manjana.